Selin Evangelista. Dia insya Allah tanggal 24 datang ke pondok saya. Ada apa nanti kita tunggu. Tak kasih bocoran nih. Tanggal 24. Salah satu yang karena dengan hijabnya ini nggak sih Gus? Apanya? Makanya ada postingan Selin soal pakai hijab. Nah makanya tunggu aja tanggal 24 besok. Dia sudah kemarin ketemu di Istora, dia bilang, "Bah, aku mau ke Jogja." Ya udah tanggal 24. Ada apa ya, nanti tunggu. Ada dia Selin. bakal jadi mualaf, Gus. Ya nanti kita lihat. Kita lihat tanggal 24. 24 ini ya. 24. Tapi kalau banyak yang menjodoh-jodohkan dengan Selin gimana nih Gus? Mayor Teddy. Dengan Ya kalau memang berjodoh ya alhamdulillah saja. Kan kita senang sebagai teman. Teddy sahabat kita, Selin juga murid kita udah lama. Dia bilang tanggal 24 ya. Siap, dia bilang. Ada apa sih Gus? Kasih bocor kisi-kisi. Ya nanti 24 lagi kan kalian akan tahu ada apa gitu loh. Karena Selin itu sebelum dekat dengan si Marcel, itu kan sudah sering komunikasi dengan saya. Sudah sering ngobrol soal agama juga gitu loh. Dan dia juga pernah jadi bintang tamu di acara TV ku waktu itu kan, si Selin itu. Gus, ada satu lagi artis awas yang Gus kenal, kamu sahabat. Dia penyanyi kopi dangdut. Kemarin itu dia sekarang janji pada saat setelah membuat lagu untuk Prabowo. Kemarin juga dia sempat bikin pernyataan terkait Prabowo. Beliau bilang apa? Dia minta tolong untuk lebih diperhatikan para seniman-seniman yang sudah dilupakan. Oh iya, nanti kita bisa sampaikan itu. Bisa sampaikan lah kalau soal itu. Saya pikir perhatian Mas Prabowo ini kepada semua pihak sangat besar. Apalagi, dan Pak Prabowo itu orang yang nggak akan pernah melupakan jasa orang lain. Cuman kan selalu saja kalau ada yang serangan jantung, acaranya Mas Prabowo digede-gedein. Tapi kalau ada yang memerankan tokoh Semar meninggal juga biasa-biasa saja. Selalu seperti itu. Kalau soal kemudian, justru kenapa kemudian saya menempatkan diri saya sebagai komunikator dengan istana. Katakanlah pihak media atau pihak pekerja seni punya hal apa yang bisa kita sampaikan ke presiden terpilih besok, kan bisa melalui kita gitu loh. Yang selama ini kita juga dekat, termasuk dengan teman-teman seniman. Kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, ya bagi saya keren kan gitu loh. Gus, kemarin di Senayan kan ada ini Gus, teriak-teriakan Prabowo balikan. Gus, ngeliatnya kayak gimana Gus? Saya itu dengan Mbak Titi sudah kenal cukup lama. Dan Mbak Titi sudah kedua kali ke pondok saya. Dulu komplit, ada Tommy, ada Mbak Titi, ada Mami waktu itu. Kemudian ada Eno Sigit, itu pernah ke pondok saya bareng, satu keluarga. Kecuali Mbak Tutut, yang lain semuanya ke pondok saya. Satu keluarga. Waktu yang 2014, 2019 itu tak WA, Mbak ada potensi balikan Pak? Enggak lah Gus, sudah tua-tua gini kok. Waktu itu. Karena saya dikirim Mbak Titi, termasuk saya kemarin beberapa kali mengkampanyekan Mbak Titi di acara saya di Jogja untuk DPR RI-nya beliau. Dan waktu itu beliau, udah tua Gus, aneh-aneh. Gitu. Ya kalau kemudian publik menghendaki itu ya kan kembali ke pribadi masing-masing gitu loh. Yang terbaru ada bocoran nggak Gus bakal balikan? Enggak lah gitu loh. Tapi terakhir di DPK itu terlihat intim Gus. Apanya? Ya kalau tahu kembali kita juga bersyukur kan. Kembali alhamdulillah. Mana kita bisa ngatur Pak Prabowo sama Mbak Titi. Mungkin Gus bisa bisikin Pak Prabowo. Gus, Kan nggak mungkin. mengenai bulan Ramadan Gus, sebentar lagi kan akan bulan Ramadan. Maknanya kita seperti apa sih? Apa? Bulan Ramadan kan sebentar lagi. Salah satu yang saya sampaikan kepada masyarakat kemarin apa? Kalau pengen Ramadan besok sudah ayem, sudah tidak lagi berbicara 01, 02, 03. Syawal besok kita sudah bisa bersilaturahim dengan nyaman. Syaratnya adalah pilpres harus menang sekali putaran. Dan ini diijabah oleh Allah. Coba kebayang nggak? Kalau Ramadan besok pilpres masih 2 putaran. Masih berantem Pak kita terawih gitu. Oh iya kan? Masih kita cemberut-cemberutan Pak. Makanya doa saya sampaikan kepada masyarakat, ayo kalau pengen besok Ramadan sudah ayem, pilpres harus berlangsung sekali putaran dengan kemenangan Pak Prabowo. Termasuk di Lampung Timur umpamanya, saya kampanye di sana, saya pengajian. Saya janji kepada masyarakat kalau malam Lebaran, kalau ini Pak Prabowo menang sekali putaran, saya akan membuat festival takbir di Lampung Timur. Saya yang biayai. Dan alhamdulillah menang 74%. Di bulan Ramadan ini apa yang harusnya kita banyak lakuin?
ini? Yuk kita sama-sama muhasabah introspeksi setelah perjalanan kampanye sekian lama pasti ada banyak salah antara satu dan yang lainnya lah. Ini saatnya kita cooling down Ramadan sama-sama. Insya Allah apalagi nanti ketika Ramadan itu akan ditetapkan hasil pemilu kan. Kalau nggak salah kan penetapannya di bulan Ramadan. Ini tentunya bulan berkah. Sehingga ya sudahlah kita sudahi perselisihan apapun. Kalau toh kemudian ada yang dianggap tidak sesuai ya silakan dijalankan melalui mekanisme yang berlaku. Toh juga ada MK dan lain sebagainya. Tapi kalau saya menghimbau terutama kepada kita semuanya ya sudahlah Ramadan kita fokus ke ibadah. Toh yang terpilih presidennya sudah jelas. Kalau kemudian tidak setuju, ada mekanisme yang dianggap curang, ya silakan lapor ke MK saja. Tanpa harus turun ke jalan, tanpa harus membuat petisi ini dan itu. Ya, ribet lah kita itu. Kalau saya itu memaknainya itu. Sehingga betul-betul Ramadan kita khusyuk bisa beribadah. Tanpa harus berbicara pilpres lagi. Doa aku sendiri untuk bulan Ramadan di tahun ini seperti apa? Doa saya, karena doa saya terkabul sebelum Ramadan pilpres sudah selesai, tentunya saya berdoa mudah-mudahan bangsa Indonesia kembali rukun untuk menuju Indonesia emas. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu bukan Presiden 01, bukan Presiden 02, bukan Presiden 03, pada akhirnya menjadi Presiden Indonesia. Sehingga baik pendukung 01, 02, 02 semua akan diopeni sama Pak Prabowo. Itu lebih penting. Oke ya? Bang, terkait ini kedekatan Abah sama Ria Ricis seperti apa sih Bang? Kan hari ini Udah saya nggak mau ngomong Ria Ricis deh. Itu pasti arahnya ke sana macam-macam sudah. Kita doain yang terbaik untuk Ria Ricis. Kemarin memang dia berencana ke Pondok, tapi saya belum tahu kapan. Mungkin juga tak barengkan sama si Selin tanggal 24. Saya belum WA dia lagi. Saya penting yang terbaik untuk keluarganya Ricis lah kalau saya berdoa untuk itu. Soalnya hari ini masih sedang. Ya makanya kita doakan yang terbaik gitu. Siapa tuh kan masih bisa kemudian diharmoniskan kembali kan masih memungkinkan. Apa sih yang nggak mungkin itu? Ya. Nangis sih, Bah, tadi dia di ruang sidang tuh gimana tuh, Bah? Ya wajar lah kan capek pakai perasaan gitu. Tapi sempat calling Abah nggak? Enggak. Cuman kemarin dia mau bilang kapan-kapan mau main ke pondoknya Abah bilang gitu aja. Tapi kalau dari keinginan Abah sendiri gimana sih? Pokoknya yang terbaik untuk Ricis. Itu aja kalau saya. tapi melihat keharmonisan sebelumnya seperti apa Bang? Kalau sebelumnya ya harmonis banget, orang cinta kok. Udah aku janji sama Panglima TNI ini soalnya. Sempat kaget gak sih Bang kabar mereka berdua yang harmonis kok tiba-tiba berujung ke pengadilan agama? Ya memang kondisinya lagi begitu. Kadang-kadang pagi dingin, siang hangat, sore panas, malam kadang-kadang kangen. Udah. Satu lagi nih ajudannya, Bah. Apa? Ajudan yang deket sama ini Rizky Irmansyah itu gimana tuh, Bah? Kenapa? Rizky kenapa? Dia juga salah satu yang digosipin kita Mirzani nih, Bah. Gimana? Ya pengetahuan kalian bagaimana? Tapi mulai belak-belakan tuh, Bah, foto berdua apa segala macam. Iya, saya udah kok dulu Nikita Mirzani juga bisa sowan ke Mas Prabowo juga jalannya bukan Teddy tapi si Rizky gitu saja.